Itu karena Gilgamesh sangat arogan. Dia menolak diskusi rahasia Ezio dengan Arthur. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Qin Yi Chen telah memesan cara untuk berurusan dengannya sejak awal. Raja Arthur berjalan perlahan dalam kegelapan. Dia tidak berani mempercepat. Jika Gilgamesh berubah, kamu harus lambat saat pergi, dan kamu tidak boleh terburu-buru. Raja Arthur masih ingat instruksi Ezio. Dia berhati-hati dan tidak cepat di sepanjang jalan. Gilgamesh di langit sepertinya tidak peduli. Bahkan, Yu Guang terus memandangi Raja Arthur di bawah. Ada lebih dari satu pemikiran. Vas raja ini, jika kamu meninggalkan raja ini, tidak perlu menyimpannya. Namun, bagaimanapun juga, saya masih berhutang budi pada Feng Feng. Saya tidak ingin memberikan cara ini untuk mematahkan kutukan, dan membiarkan dia memberikannya kepada Anda. Dan itu akan dianggap sebagai membalas kebaikan Anda. Gilgamesh berpikir lama, tetapi perbendaharaan raja mendesak beberapa kali, tetapi akhirnya menyerah. Aku harap kamu tidak mengkhianatiku, pergi saja untuk membalas kebaikan. Gilgamesh membebaskan Raja Arthur. Di bawah kepemimpinan Gilgamesh, naga hitam datang keluar bidang bintang seperti yang direncanakan. Di sisi lain, situasi tak terduga mengubah rencana rumit Qin Yi Chen dan apa yang dipikirkan Gilgamesh menjadi sia-sia. Meskipun Raja Arthur datang ke medan bintang tempat aula pertempuran berada. Namun, ketika Arthur melihat lingkungan yang tidak dikenal di sekitarnya, dia melihat dunia yang jaraknya ratusan mil. Tiba-tiba bodoh. Di mana ini? Raja Arthur menutupi wajahnya. Rahasia lain yang tidak diketahui muncul. Raja Arthur adalah seorang idiot jalanan. Lokasi di mana dia memasuki bidang bintang tidak jauh dari kuil. Yang paling mengerikan adalah bahwa ini adalah daerah yang sepi. Dan dia hanya bisa memilih satu arah untuk mencoba peruntungannya. Di desa misterius, Fatih dan semua orang berkumpul. Mereka semua berwajah serius. Beberapa memegang pisau dan beberapa memegang tongkat kayu. Dan berdiri di depan orang-orang berpakaian hitam. Pria gemuk itu menggeram pelan. Aku telah memberimu segalanya. Apalagi yang kamu inginkan? Kristal ajaib ini sangat penting bagi kami dan tidak boleh diserahkan kepada Anda. Pria gemuk itu berkata dengan benar. Tampilan yang murah hati. Pria berbaju hitam itu menatap mereka dengan curiga. Desa ini sangat segar dalam ingatannya. Selama mereka muncul sebagai utusan ilahi, mereka akan mematuhi tidak peduli apa perintah mereka. Karena itu, ia sering datang ke sini untuk mengumpulkan sumber daya dan manfaat yang tidak signifikan. Meskipun sumber dayanya sedikit, mereka terus-menerus. Apalagi lingkungan di sini sangat tersembunyi. Bahkan jika desa dibantai, tidak ada yang akan menemukannya. Karena itu, pria berbaju hitam telah lama menganggap tempat ini sebagai salah satu tempat persembunyian rahasianya. Tetapi hari ini, dia melihat sisi yang sama sekali berbeda dari orang-orang ini untuk pertama kalinya. Dan keraguan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Benda itu sangat penting bagimu? Terdengar suara serak dari pria berbaju hitam. Orang-orang di desa ini terlalu santai. Tidak pernah ada sesuatu yang layak untuk perwalian mereka. Hari ini, saya bahkan tidak bisa menyentuh kristal ajaib. Cukup untuk melihat betapa busuknya ada. Itu harus dicari tahu. Pria gemuk itu mengangkat kepalanya. Selama saya mempromosikan kristal ajaib tingkat 3 ini ke tingkat 5, saya dapat menukar anggur berkualitas. Jadi, aku tidak boleh membiarkanmu mengambilnya. Pria berbaju hitam itu tertegun sejenak, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia mengeluarkan anggur berkualitas yang tak terhitung jumlahnya dari cincin luar angkasa dan menempatkannya dengan rapi di kedua sisi, dengan ratusan altar. Beri aku benda itu, anggur ini milikmu. Pria berbaju hitam itu juga geli. Tanpa diduga, itu hanya untuk hal-hal yang tidak penting seperti anggur. Meskipun saya tidak tahu siapa yang berurusan dengan orang-orang di desa, mereka membuat orang-orang berbaju hitam bahagia. Pria gemuk itu begitu serakah di dalam hatinya sehingga dia datang ke sebotol anggur dan melepas segel lumpur. Aroma anggur yang menyegarkan tercium di wajah. Awalnya, anggur ini seharusnya tidak terukur baginya, dan mereka ada dengan nilai tak terbatas. Jika diambil satu hari sebelumnya, pria gemuk itu pasti akan menyetujui kesepakatan itu. Namun, setelah mencium aroma anggur roh yang dibawa oleh Qin Yi Chen, anggur berkualitas tinggi ini seperti sampah. Jangan khawatir, aku jamin rasanya enak. Pria gemuk itu tiba-tiba menatap pria berbaju hitam itu. Kamu tidak harus berbohong padaku. Pria berbaju hitam itu tersenyum lagi. Ambil toples anggur dari udara dan duduk di atasnya. Jangan khawatir, aku tidak perlu berbohong padamu. Seolah khawatir kata-katanya tidak cukup, pria berbaju hitam itu mengangkat tangannya dan mengambil minuman itu ke dalam mulutnya. Rasa mabuk. Anggur yang enak. Pria gemuk itu curiga, mencubit hidungnya dan menyesapnya. Cicipi dengan hati-hati, meskipun lebih jernih dari anggur yang biasa Anda minum. Namun, bau anggur yang keluar dari hidungnya kurang dari 1/10 dari anggur Qin Yi Chen. Semakin saya memikirkannya dalam pikiran saya, semakin saya merasa bahwa hal-hal di mulut saya sulit untuk ditelan. Oh, dia memuntahkan minuman dalam satu tegukan, dan pria gemuk itu menyeka mulutnya.
Apa yang compang camping? Pria berbaju hitam itu tertegun, dengan senyum kaku di wajahnya. Anda masih mencicipi anggur yang baik di sini, tetapi Anda benar-benar mengatakan ini adalah hal yang compang camping. Apakah Anda tahu bahwa saya terlihat seperti orang bodoh seperti ini? Pria berbaju hitam itu menjadi marah. Dia bangkit dan berjalan di depan pria gemuk itu. Matanya samar, dan niat membunuhnya dilepaskan dengan tenang. Kamu, katakan lagi. Pria gemuk itu juga tegak, menunjuk ke toples anggur hanya untuk mengejek. Anggur ini tidak terasa sama sekali, tidak sebagus 1/10 dari orang itu. Anggurmu hanyalah sampah. Jangan katakan itu orang yang minum, bahkan memberi makan hewan pun tidak meminumnya. Pria gemuk itu berbicara tanpa henti, dan wajah pria berbaju hitam itu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Apakah binatang tidak minum? Ternak. Kemudian saya meminum anggur ini dan mengatakan itu adalah anggur yang baik. Bukankah itu berarti saya tidak sebaik binatang? Kemarahan di hati pria kulit hitam tidak bisa menahannya lagi. Dia tiba-tiba membuka tangannya dan menekan kepala pria gemuk itu ke dalam toples anggur. Pertanian tidak meminumnya. Minum. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan minum, aku akan menenggelamkan hewanmu. Pria berbaju hitam itu benar-benar pecah. Pegang kepala pria gemuk itu secara langsung dan tekan ke dalam toples anggur. Pria gemuk itu berjuang dengan lemah. Saya tidak tahu berapa lama dia berjuang, dan tingkat perjuangannya menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Pria berbaju hitam itu tidak mau menyerah, dan terus memegangi kepala pria gemuk itu. Kemarahannya membuatnya kehilangan akal. Mata pria gemuk itu berangsur-angsur menjadi gelap. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari benaknya. Apakah kamu percaya pada cahaya? Kesadaran pria gemuk itu berangsur-angsur menjadi pusing. Mulut yang direndam dalam anggur terbuka. Surat. Ada tawa di kepalanya. Nah, rilekskan tubuhmu. Akan kutunjukkan cara menghadapi semut seperti ini. Pria gemuk itu tidak bisa menghilangkan kendali pria berbaju hitam. Jadi dia langsung menyerahkan kendali tubuhnya. Dan anggota tubuhnya jatuh dengan lembut. Sudut mulut Qin Yichen terangkat ketika dia baru saja memasuki desa. Perhatikan baik-baik, belajarlah dengan giat. Cahaya akan memberkatimu. Selama kamu percaya pada keberadaan cahaya, kamu juga bisa menjadi Ultraman. Tidak, kamu juga bisa menjadi cahaya. Qin Yichen memeras tekniknya. Xianfa, teknik rahasia boneka. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan tubuh yang semula santai dari si gemuk tiba-tiba berkedut.